Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Niketut Kahar Tunju Santi Dewi dengan NIM 17106-21087 dengan program studi S1 Bisnis Digital. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Membentuk Purchase Intention pada Layanan Subscription Video on Demand atau SVOD, Analisis Perceived Quality, Perceived Enjoyment, dan Perceived Price. Yang dimana saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing saya, yang dimana dosen pembimbing pertama saya yaitu Profesor Usep Suhud, serta dosen pembimbing kedua saya yaitu Ibu Meta Bara Berutu. Diawali dengan chapter 1 yaitu latar belakang, yang dimana seperti yang sudah kita ketahui bahwa penggunaan internet di Indonesia ini meningkat pesat ya, yang dimana salah satu tujuan utamanya adalah untuk hiburan. Jadi orang-orang masyarakat Indonesia itu berbondong-bondong menggunakan internet, dan yang diakses pertama kali yaitu hiburan sebanyak atau sebesar 80%. Masyarakat Indonesia mengakses internet untuk hiburan, seperti menonton video atau layanan streaming, serta disusul juga dengan mendapatkan informasi atau berita sebanyak 70%, dan juga diikuti peringkat ketiga yaitu mengakses media sosial. Nah, dari banyaknya platform hiburan yang ada seperti YouTube ataupun dan lain sebagainya, Netflix ini muncul sebagai pemimpin layanan video on demand atau VOD, yang dimana dengan jumlah induhan mencapai 161 juta kali pada tahun 2024, yang dimana menjadikannya aplikasi hiburan nomor satu secara global. Nah, hal ini menunjukkan nih bahwa Netflix memiliki posisi yang sangat kuat di pasar layanan streaming global. Namun, meskipun secara popularitas ya sangat tinggi, penilaian penggunaan terhadap Netflix di Google Play masih tergolong rendah nih, yaitu hanya sebesar 3,7 dari 5 bintang. Yang dimana dengan total lebih dari 13 juta ulasan yang ada pada Google Play itu sendiri. Banyak ulasan yang bersifat negatif maupun positif. Namun saat ini saya akan membahas ulasan-ulasan negatif yang ada pada Google Play ya. Beberapa keluhan umum yang muncul pada dalam ulasan negatif tersebut antara lain pada gambar disebutkan bahwa terdapat masalah kualitas layanan ya atau perceived quality dalam variabel penelitian saya, yang dimana misalnya pengguna mengeluhkan nih bahwa kualitas video otomatis turun saat sinyal melemah. Nah, tanpa ada fitur untuk atur resolusi secara manual seperti itu, yang dimana selain itu, bug atau error pun saat streaming juga kerap dilaporkan, yang dimana menurunkan persepsi mereka terhadap keandalan atau kualitas dari platform Netflix itu sendiri. Lalu, dalam review tersebut juga disebutkan bahwa kurangnya kenyamanan saat menonton atau dalam variabel penelitian itu perceived enjoyment. Nah, pengguna juga menyampaikan nih bahwa tidak adanya tombol fast forward atau fitur skip scene membuat mereka tidak leluasa untuk menikmati tayangan tersebut. Selain itu, pembatasan pengambilan screenshot pun pada adegan tertentu membuat pengalaman penonton terasa kurang berasa. Lalu dilanjutkan dengan review dari persepsi bahwa harga tidak sebanding dengan manfaat, atau harga yaitu perceived price itu sendiri tidak sebanding dengan perceived value yang didapatkan, yang dimana menyatakan bahwa dengan fitur terbatas dan kualitas yang belum maksimal seperti yang disebutkan tadi, harga langganannya terasa mahal karena mereka tidak mendapatkan imbalan yang pas seperti itu, terutama dibandingkan dengan platform-platform pesaing yang lain seperti Disney Plus, Viu, dan lain sebagainya, yang dimana juga turut merekori ya banyaknya unduhan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang dimana mereka juga memiliki fitur yang oke dan harganya murah, namun fiturnya juga serupa nih sama Netflix. Jadi orang-orang masih memikirkan kenapa ya saya berlangganan Netflix padahal kualitas yang didapatkan juga sama atau mungkin lebih rendah seperti itu. Nah, dari ulasan-ulasan tersebut dapat kita lihat bahwa persepsi negatif terhadap kualitas atau quality, kesenangan atau enjoyment, harga atau price dapat terbentuk bahkan sebelum calon pelanggan Netflix itu sendiri mencoba layanan Netflix. Nah, persepsi ini sangat penting karena bisa memengaruhi nilai yang dirasakan atau perceived value serta niat mereka untuk berlangganan atau purchase intention. Penelitian ini kemudian hadir untuk menggali lebih dalam bagaimana ketiga persepsi utama yaitu perceived quality,
perceived enjoyment dan perceived price mempengaruhi nilai yang dirasakan atau perceived value dan juga niat berlangganan di kalangan calon pelanggan Netflix atau purchase intention, khususnya yang belum pernah menggunakan layanan secara aktif. Sehingga dengan permasalahan tersebut dirumuskan nih pertanyaan dari penelitian yang saya buat, yakni di mana apakah perceived quality, perceived enjoyment, dan perceived price berpengaruh terhadap perceived value dan juga purchase intention pada calon pengguna layanan SVOD Netflix. Serta sehingga tujuan penelitian dari ini adalah untuk menganalisis pengaruhnya terhadap persepsi kualitas, kesenangan, dan harga terhadap nilai yang dirasakan atau perceived value, dan juga terhadap niat berlangganan atau purchase intention. Lalu, serta dilihat juga pengaruh dari persepsi nilai atau perceived value terhadap niat berlangganan atau purchase intention pada calon pelanggan Netflix. Serta manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat utama, yaitu secara teoritik, eh, penelitian ini diharapkan berkontribusi ya dalam pengembangan ilmu pemasaran digital, terutama dalam memahami perilaku calon pelanggan layanan streaming ya. Lalu secara manfaat secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Netflix juga nih, tim Netflix untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat, meningkatkan persepsi kualitas, pengalaman pengguna, dan juga penyesuaian harga dengan ekspektasi dari pasar tersebut. Lalu memasuki chapter 2 yaitu teori pendukung, yang dimana di sini saya menggunakan 5 variabel utama ya, yaitu variabel variabel di sini saya menggunakan variabel utama yaitu perceived quality, perceived enjoyment, perceived price, perceived value, dan purchase intention yang dimana masing-masing variabel ini memiliki teori dan dimensi pendukung sebagai berikut. Perceived quality didefinisikan sebagai penilaian konsumen terhadap keunggulan layanan berdasarkan kesesuaian antara harapan dan pengalaman. Nah, dalam konteks Netflix, hal ini mencakup seperti reliabilitas, kesesuaian antara harapan dan pengalaman, resolusi video, dan ketersediaan konten yang eksklusif. Nah, dalam Netflix ini sendiri, yaitu konten eksklusif itu merupakan konten yang dilabeli original dari Netflix sendiri ya. Yang dimana hal ini juga cukup populer di kalangan orang-orang yang senang akan konten hiburan ya. Jadi Netflix ini diagungkan atau terlihat terlihat apa ya, popularitasnya lebih tinggi karena konten original tersebut yang juga cukup mendunia, atau banyak-banyak konten original mereka yang populer dan atau viral di kalangan media sosial ya. Dimensi yang digunakan mengacu pada pendekatan kualitas layanan, yaitu product quality, reliability, asuransi, empathy, responsiveness, di mana kelima dimensi ini menggambarkan seberapa baik Netflix memberikan layanan yang memenuhi ekspektasi nilai teknis dan emosional dari pengguna. Lalu variabel kedua yaitu perceived enjoyment, yang dimana perceived enjoyment adalah sejauh mana konsumen merasakan kesenangan atau kepuasan emosional saat menggunakan layanan seperti hiburan dan kenyamanan dalam mengakses konten. Dalam konten Netflix, ini bisa berasal dari interface yang nyaman, algoritma rekomendasi yang personal, sehingga konten menarik dan bebas iklan. Sehingga tiga dimensi yang saya ambil yakni pleasure, enjoyable, dan fun. Ketiga aspek ini penting karena pengalaman yang menyenangkan dapat mendorong konsumen untuk terus menggunakan layanan dan meningkatkan loyalitas. Lalu di variabel ketiga terdapat perceived price, yang dimana perceived price mengacu pada bagaimana konsumen menilai harga dari layanan, bukan hanya dari nominalnya tetapi dari manfaat yang dirasakan juga dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, dimensi yang digunakan dalam penilaian ini adalah price affordability, good value pricing, competitive price, customer value based pricing, yang dimana meskipun harga Netflix lebih tinggi dari kompetitor lokal seperti Vision Plus, jika konsumen merasa mendapatkan pengalaman yang lebih berkualitas, maka persepsi terhadap harga pun tetap akan menjadi positif seperti itu. Dilanjutkan dengan variabel terikat yaitu perceived value, di mana perceived value adalah penilaian konsumen terhadap manfaat yang diterima dibandingkan dengan biaya yang dikorbankan. Nah, di sini saya menggunakan dua dimensi utama, yakni utilitarian value atau manfaat fungsional seperti akses cepat dan konten lengkap, serta hedonic value atau manfaat emosional seperti rasa puas dan kesenangan menonton. Semakin tinggi nilai yang dirasakan, semakin besar pula kemungkinan seorang untuk berlangganan. Seperti itu ya. Lalu yang kelima, purchase intention mengacu pada kecenderungan atau niat seseorang untuk berlangganan Netflix. Nah, dimensi yang saya gunakan ini adalah explanatory intention atau rasa ingin mencoba, preferential intention atau lebih memilih Netflix dibanding platform lain, lalu
Yang ketiga, referral intention atau mau merekomendasikan ke orang lain, serta transactional intention atau niat ingin berlangganan atau niat benar-benar ingin berlangganan seperti itu. Dilanjut dengan kerangka teori, di mana di sini kerangka teori yang saya ambil yaitu terdapat 5 variabel utama, perceived quality, perceived enjoyment, perceived price sebagai variabel independen atau variabel tidak terikat. Lalu di sampingnya terdapat perceived value dan perceived intention sebagai variabel terikat, yang dimana perceived value di sini bersifat sebagai variabel Y, serta perceived intention sebagai variabel Z. Namun di sini perceived intention posisinya sejajar dengan perceived value karena sama-sama ingin menguji hubungan ya tanpa adanya mediasi. Seperti itu. Dari kerangka tersebut maka dikembangkanlah hipotesisnya menjadi hipotesis pertama, yakni perceived quality berpengaruh signifikan terhadap perceived value. Hipotesis kedua, perceived quality berpengaruh signifikan terhadap perceived intention. Hipotesis ketiga hingga hipotesis keenam, perceived enjoyment dan perceived price berpengaruh signifikan terhadap perceived value dan juga perceived intention. Serta hipotesis ketujuh, perceived value berpengaruh signifikan terhadap perceived intention. Lalu masuk ke dalam chapter 3 yang dimana metodologi. Nah, pada metodologi ini waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu saya memulai dari bulan Mei hingga selesai diperkirakan bulan Juni tahun 2025. Yang dimana lokasi yang dilakukan yaitu berlokasi di DKI Jakarta ya. Lalu desain penelitian ini merupakan menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang dimana dengan pengumpulan data melalui survei online kepada populasi yang dimana populasi itu merupakan individu di Indonesia dan berdomisili di Jakarta yang memiliki ketertarikan untuk berlangganan Netflix. Lalu untuk jumlah sampel, saya menggunakan pada penelitian ini saya menggunakan sebanyak 300 responden yang dimana saya mengikuti sesuai ketentuan dari teori Hare et al. Di sini saya mengalihkan sebanyak indikator saya sebanyak dikali 5. Serta pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala Likert 1 hingga 6, yang dimana yang ke-1 itu merupakan sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga agak tidak setuju, yang keempat sedikit setuju, yang kelima setuju, dan yang keenam yaitu sangat setuju. Seperti itu. Sehingga teknik analisis data yang digunakan yaitu merupakan Structural Equation Modeling atau SEM dengan bantuan software dari Amos versi 21 yang dimana mencakup analisis deskriptif. Analisis deskriptif itu digunakan untuk menyajikan gambaran umum mengenai karakteristik data. Lalu uji validitas merupakan ukuran seberapa baik item yang dipilih, item-item indikator yang dipilih untuk suatu konstruk. Lalu uji reliabilitas mengacu pada tingkat konsistensi suatu variabel dalam mengukur hal yang seharusnya diukur. Lalu yang keempat terdapat uji kesesuaian model, yang dimana setelah semua data terkumpul dan model dibangun, tahap ini dilakukan untuk melihat apakah model struktural yang saya ajukan sesuai atau cocok dengan data empiris dari lapangan. Lalu yang terakhir uji hipotesis yang dimana digunakan untuk menguji validitas suatu pernyataan guna menentukan apakah pernyataan tersebut layak diterima atau tidak. Nah, uji ini dilakukan melalui analisis jalur dalam SEM dengan melihat nilai koefisien dan signifikansinya atau p-value. Serta teknik pengumpulan data yang saya gunakan terdapat data primer, yang dimana data primer ini menggunakan survei online melalui kuesioner, menyebar kuesioner secara online uh, dengan menggunakan Google Form. Lalu data sekunder yang saya gunakan melalui sumber eksternal seperti artikel, jurnal, atau referensi lainnya. Sebagai penutup, saya berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana persepsi terhadap quality, terhadap enjoyment, price atau harga, dalam menggunakan layanan SVOD dapat membentuk nilai yang dirasakan atau perceived value dan memengaruhi keputusan berlangganan atau ingin niat berlangganan pada suatu platform yaitu Netflix atau purchase intention ya. Demikian presentasi seminar proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.